Konsep dasar akuntansi manajemen. Pada materi hari ini, mengenai konsep dasar akuntansi manajemen akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Yang ketiga, konsep biaya. Dan yang terakhir adalah pengelompokan biaya. Mari kita mulai dengan sesi pertama, yaitu adalah konsep dasar manajemen. Pada dasarnya terdapat 3 aktivitas utama dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu melibatkan bagaimana perusahaan menyusun strategi dan juga tindakan yang akan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen. Yang kedua adalah mengarahkan dan memotivasi. Dari perencanaan yang telah disusun, maka manajemen harus memberikan arahan serta melakukan motivasi para pegawai untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Dan yang ketiga adalah melakukan kontrol, yaitu bagaimana mengecek apakah kegiatan yang sudah dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan dan apakah ada tindakan yang perlu diambil seiring dengan berubahnya keadaan. Berikutnya, terdapat perbedaan antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Yang pertama, dari segi tujuan informasi, akuntansi manajemen membantu manajer dalam mengambil keputusan. Informasi yang dihasilkan akan membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis dan operasional yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pada akuntansi keuangan, tujuannya adalah mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal dalam penyajian informasi keuangan yang akurat dan transparan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal tersebut seperti investor, kreditor, regulator, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dari sisi pemakai utama, akuntansi manajemen digunakan oleh manajer di semua tingkat organisasi, sedangkan akuntansi keuangan utamanya digunakan oleh pihak eksternal dari organisasi. Fokus dan penekanan. Akuntansi manajemen fokus pada prediksi, proyeksi, dan analisis untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Sedangkan akuntansi keuangan fokus pada penyajian informasi keuangan historis yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan organisasi pada periode tertentu. Dan yang terakhir dari sisi aturan, pada akuntansi manajemen tidak terikat pada standar akuntansi, sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti standar akuntansi seperti GAAP, IFRS, atau PSAK. Berikutnya, konsep biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi seperti uang atau aset yang setara dengan uang yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Contohnya, uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku akan menjadi biaya bahan baku. Biaya merupakan kebalikan dari konsep pendapatan, di mana pendapatan adalah hasil yang diterima, sedangkan biaya adalah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan akan dikondisikan agar bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Biaya memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, pengelompokan biaya berdasarkan objek pengeluaran. Pengelompokan biaya menurut objek pengeluaran adalah metode klasifikasi biaya yang didasarkan pada jenis barang atau jasa yang dibeli untuk menghasilkan produk atau layanan. Dengan kata lain, metode ini mengelompokkan biaya berdasarkan kepada apa yang dibeli, bukan untuk apa pembelian tersebut dilakukan. Misalnya, biaya bahan baku, yaitu biaya yang digunakan untuk membuat produk. Berikutnya, pengelompokan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Terdapat yang pertama adalah biaya produksi. Terdapat 3 jenis dari biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik.
Biaya-biaya ini adalah biaya yang dapat langsung ditelusuri pada barang yang diproduksi dan akan menjadi penetapan harga pokok produksi. Yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi yaitu yang selain berhubungan dengan produksi barang tersebut, misalnya biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, yaitu yang biasanya biaya-biaya yang terjadi pada kantor, seperti misalnya biaya gaji bagian keuangan, biaya listrik kantor, biaya perlengkapan kantor, dan lain-lain. Pengelompokan biaya yang berikutnya yaitu menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang bisa ditelusuri dengan secara langsung pada barangnya. Misalnya, saat membuat produk teh botol, maka ada biaya botol atau biaya kaleng yang bisa kita identifikasi. Yang berikutnya adalah biaya tak langsung, berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan langsung. Misalnya, biaya gaji supervisor dari pabrik pembuat produk teh botol tadi. Yang berikutnya adalah menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. 1. Biaya tetap, yaitu adalah biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas volume terkait. Biaya tetap misalnya, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, biaya sewa, biaya asuransi. Mengapa nilainya tetap? Karena tidak akan berubah meskipun produksi dilakukan hanya 1 unit, 1000 unit maupun 10 unit, maka biaya tersebut nilainya akan tetap sama. Berikutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume terkait. Misalnya, biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk membuat 10 unit akan berbeda dengan biaya bahan baku untuk membuat 100 unit. Jadi, besarnya biaya variabel akan mengikuti volume produknya. Dan yang ketiga, ada biaya semi variabel, yaitu terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, biaya gaji bagian pemasaran biasanya terdiri atas gaji pokok yang nilainya tetap ditambah dengan insentif yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan penjualan yang berhasil dilakukannya. Berikut adalah perbedaan biaya tetap dan biaya variabel jika digambarkan dalam suatu kurva. Kurva biaya tetap akan cenderung konstan atau rata. Nilainya akan tetap sama dan tidak mengikuti volume produksi. Sedangkan untuk kurva biaya variabel akan cenderung naik ke atas atau cenderung turun ke bawah, mengikuti volume biaya produksi, volume jumlah barang yang diproduksi, maupun volume jumlah barang yang dijual. Biaya tetap dan biaya variabel juga memiliki kaitan dengan biaya langsung dan tidak langsung. Sebagian biaya variabel dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung. Contohnya, ini adalah perusahaan yang memproduksi mobil BMW. Ada komponen ban yang digunakan dalam perakitan mobil. Ban dapat ditelusuri secara langsung pada mobilnya, maka masuk ke dalam biaya langsung. Dan jumlah ban yang dibutuhkan mengikuti besarnya jumlah mobil yang akan diproduksi, sehingga masuk ke dalam biaya variabel. Begitupun contoh dari biaya yang lainnya. Maka, biaya langsung dan tidak langsung memiliki kaitan dengan biaya variabel dan biaya. Pengelompokan biaya berikutnya berdasarkan mutu manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal. Biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadi dibebankan sebagai harga pokok aset. Misalnya, pembelian 1 buah gedung dengan biaya notaris dan biaya-biaya lain yang terkait. Itu disebut dengan pengeluaran modal karena manfaat gedung lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, yaitu biaya yang memberikan manfaat hanya dalam 1 periode akuntansi.
dan akan berubah atau habis pada periode berikutnya. Misalnya, biaya gaji, biaya listrik, biaya bahan baku, dan lain-lain. Pengelompokan biaya berikutnya yaitu berdasarkan klasifikasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya dan pendapatan diferensial, berkaitan dengan kenaikan atau penurunan biaya akibat perubahan dari suatu alternatif ke alternatif lain. Contoh, biaya lembur untuk menambah produksi, biaya pemasaran untuk meluncurkan produk baru. Yang kedua, biaya kesempatan. Manfaat yang akan hilang jika salah satu alternatif dipilih. Contoh, seseorang lebih memilih membeli tanah daripada berinvestasi. Maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dividen yang kemungkinan didapatkan saat mereka memilih untuk berinvestasi pada surat berharga. Ketiga, biaya tertanam, yaitu adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun baik saat ini maupun saat masa depan. Misalnya, membeli mesin untuk melakukan produksi, tapi mesin tersebut sudah tidak update teknologi atau ketinggalan zaman. Maka, kita tidak bisa menghindari biaya pensusun atas mesin tersebut. Maka akan menjadi biaya tertanam. Demikian penjelasan mengenai konsep biaya dan juga akuntansi manajemen. Sampai bertemu pada video berikutnya.